Hai semuanya, gimana kabar kalian? Ya kita tahu kondisi dari market lagi tidak bersahabat ya. Hari ini altcoin rata-rata pada drop teman-teman. Bitcoin yang tadi pagi kita bikin analisa aman-aman aja di kisaran 26.000. Ternyata hari ini itu mengalami tekanan jual yang cukup signifikan. Terutama yang paling parah sih di altcoinnya. Rata-rata minus di atas 10% teman-teman. Jadi Bitcoin ya turun sekitar 3% dan juga ada Ethereum yang juga mengalami penurunan sekitar 5%. Fakta uniknya di perdagangan hari ini dari BTC Dominance itu menguat sampai 5%. Dari BTC Dominance menguat seperti ini mengindikasikan bahwa kondisi dari market sekarang itu lagi mencari aset yang cukup safe, which is itu Bitcoin maksudnya. Jadi kebanyakan investor ataupun trader yang kemarin pegang yang namanya altcoin itu rata-rata pindahin, jual altcoin mereka, belikan Bitcoin atau pertahankan di stablecoin. Itu kelihatan jelas terhadap pergerakan dari BTC Dominance yang menguat secara misterius dalam beberapa hari. Nah, teman-teman, ini adalah video tentang apa namanya analisa ataupun reviewing kita tentang kondisi market sebelum dia drop ya. Kita akan mulai dulu dari pembahasan di hari Minggu. Hari Minggu terakhir itu ada news yang sangat bagus dari Joe Biden yang akhirnya menaikkan debt ceiling atau batasan plafon utang Amerika Serikat. Sehingga harapannya mereka gagal buat default atau tidak jadi default atau gagal bayar utang teman-teman Amerika Serikat ya. Ini tentunya memberikan sentimen yang sangat positif terhadap market. Oke. Kemudian hari Senin, teman-teman, itu pergerakan Bitcoin itu masih bagus di kisaran harga 27.000. By the way, ini kita update selalu ya di komunitas Telegram. Buat teman-teman yang mungkin mau join, bisa dong untuk subscribe channel kita di Telegram, update news Bitcoin ya. Terus juga kita punya komunitas diskusi di Telegram, teman-teman. Jadi teman-teman boleh untuk langsung join juga di komunitas diskusi kami. Di situ banyak sharing-sharing soal kondisi dari market, terutama kondisi market, news kondisi market sekarang, teman-teman. Jadi balik lagi hari Senin tanggal 5 kemarin ya, itu sangat-sangat bagus market ya. Cuman di hari Selasanya mulai muncul berita soal Binance yang digugat SEC. Ada 13 tuduhan, teman-teman. Di situ aku sempat sharing juga ada berita negatif yang sebenarnya ini bisa menjadi sentimen ataupun FUD buat Binance dan bisa menyebabkan kecenderungan market melemah. Hari itu juga di hari Selasanya pergerakan market langsung drop ya, nyungsep ke 25.700. Itu pergerakan dari Bitcoin langsung drop secara signifikan, kemudian berita silih berganti kembali teman-teman. Jadi tidak hanya Binance yang diserang ternyata, tapi ada beberapa altcoin yang dianggap sebagai sekuritas. Itu tanggal berapa nih? Oh, hari Selasanya teman-teman itu masih beritanya seputar FUD tadi ya. Jadi ada BNB, Solana, Matic, Algorand, kemudian Atom. Itu dianggap sebagai sekuritas. Terus ada tambahan lagi ada atau Cardano, Filecoin, Sandbox, Mana, Axie Infinity, Koti terdaftar juga sebagai aset yang dianggap sekuritas. Kemudian pergerakan lanjut Bitcoin kembali rebound ke 27.000 di hari Rabunya, teman-teman. Ini seperti ada semacam sesuatu nih. Ada sesuatu ya. Mungkin banyak orang yang kaget Bitcoin bisa drop sampai 25.000 tiba-tiba bounce back. Tapi ternyata ini membuat yang namanya pola dead cat bounce. Pergerakan Bitcoin so far kelihatan baik-baik saja, tapi sebenarnya kasus dari SEC ini tetap berlangsung. Bahkan dari 12 aset tadi, itu udah nambah lagi jadi 54 token yang dianggap sebagai sekuritas. Datanya udah aku post di komunitas Telegram. Buat yang mau tahu, silakan untuk join aja. Atau teman-teman bisa screenshot dulu, ini beberapa koin yang dianggap sebagai sekuritas. Siapa tahu teman-teman ada yang pegang. Nah, kemudian teman-teman setelah berita tersebut, pergerakan Bitcoin kembali drop ya, kembali turun ke kisaran 26.000. Dan kasus tetap berlangsung, di mana Binance sendiri sekarang sudah prepare buat persiapan sidang. Sidangnya akan diadakan itu tanggal 12 kalau nggak salah, 12-13 kalau nggak salah ya. Itu akan ada persiapan sidang.
Belum berhenti sampai di sana, ternyata Binance US itu mengalami halt trading atau penundaan trading atau stop ya. Mereka nggak bekerja, teman-teman. Atau exchange dari Binance US itu nggak bekerja. Bisa dibilang operasinya dihentikan lah. Nah, ini menyebabkan orang-orang nggak bisa withdraw, nggak bisa deposit, nggak bisa trading. Which is ini bikin kepanikan terjadi di market, teman-teman. Oke. Setelah kasus tersebut, ya kita tahu ada juga penambahan kasus dari Robinhood yang akhirnya melakukan delisting terhadap Cardano, Polygon, dan juga Matic, teman-teman, atau Solana ya. Jadi Cardano, Polygon, dan juga Solana itu di delisting di bursa Robinhood. Buat teman-teman yang belum tahu, Robinhood ini adalah exchange yang yang market mereka itu kebanyakan di US, Amerika Serikat. Jadi bisa dibilang ini semua masalah karena US. Kondisi dari regulator di US yang memang cukup hawkish terhadap kripto. Cukup galak ya sama kripto. Itu teman-teman. Jadi ada beberapa pair juga dari Binance US yang akan dihapus. Ini kita udah post juga datanya teman-teman. Kemudian ada apa ini? Ada kepanikan. Ada reserve sebanyak 4.000 Bitcoin yang akhirnya keluar. Ini dari Bitcoin dan juga Ethereum sih teman-teman. Itu kemudian ini kita semua udah update sih. Terus juga, nah ini kita coba buat runut teman-teman. Sebelumnya di tanggal 31 atau 30 Maret gitu ya, itu ada pernyataan daripada Senator Elizabeth Warren. Senator Elizabeth Warren itu sedang membangun pasukan anti kripto. Ini beritanya di tanggal 31 Maret 2023. Kelanjutannya apa? Kelanjutannya adalah dia mengapresiasi regulator Gary Gensler, regulator Security Exchange Commission ya, Gary Gensler dalam hal mengawasi kripto. Jadi ini menarik. Di sini ada bisik-bisikan. Kita lagi banyak discuss juga di komunitas kita di Telegram. Kayaknya teman-teman udah pada tahu ya. Jadi Senator Elizabeth Warren yang cewek ini, dia mungkin ada kerjasama, ada kong kali kong juga sama Gary Gensler untuk menyerang market kripto hari Senin kemarin, teman-teman. Karena kenapa? Karena kelihatan kali mereka ini kompak ya. Mereka dalam penyerangannya itu saling memberikan kode lah bisa dibilang. Kemudian Elizabeth Warren hawkish, dia memerintahkan Department of Justice untuk apa namanya menangani ataupun menyelidiki Binance karena diduga sebagai tempat pencucian uang. Jadi ini menarik sekali teman-teman. Jadi ini yang bikin bisa dibilang banyak investor pada panik dengan kondisi sekarang. Belum lagi ketakutan potensi yang lebih besar. Contohnya nanti ada exchange lain yang juga delisting seperti yang dilakukan oleh Robinhood. Makanya yang kemarin lepas barang itu kebanyakan adalah altcoin. Yang hari ini lepas barang juga altcoin, teman-teman. Kemarin sih yang lepas barang itu cuma Cardano, Polygon, Matic itu udah drop duluan. Tapi hari ini kompak. Altcoin semuanya, hampir semuanya ya, itu minus di atas 5%. Doge minus 15%. Terus ini Bryce, terus ada GRT juga, Bobby Token, kemudian apalagi ARB. Terus Elis juga drop 21%, BNB dropnya 9%, terus PP Coin teman-teman drop juga 21%. Litecoin bahkan yang mau halving, kita udah bahas ya Litecoin kemarin. At the end of the day kayaknya masuk nih analisa kita yang kemarin soal Litecoin. Sebelum halving dia bakalan turun sama seperti riwayat-riwayat sebelumnya. Sebelum halving pasti Litecoin turun. Kayaknya ini bakalan masuk. XRP yang aku pikir dia bakalan strong di kisaran 0,52 tapi akhirnya drop ke 0,48. Solana apalagi dia udah kena kasus beruntun teman-teman. Matic trennya sangat buruk ya, dia drop dari Rising Wedge dan sekarang mungkin mencari level-level bawahnya. Shiba Inu memprihatinkan sekali, harganya drop ke all time low dari bearish di bulan Desember 2022 lalu. Jadi bisa dibilang kondisi market sekarang lagi semuanya amburadul. Jadi buat teman-teman mungkin yang lagi merasakan floating loss, merasakan kerugian di market, kalian nggak sendiri. Saya juga mengalami hal yang sama. Saya pun juga di portfolio saya juga mengalami minus.
Jadi oke, kita anggap ini sebagai sebuah pelajaran teman-teman. Jadi market yang tadinya positif ternyata bisa berubah menjadi negatif. Kita akan bahas seperti apa price action dan juga kondisi dari pergerakan dari market. Overall sebenarnya kita udah sering bahas sih buat market ya, teman-teman. Di sana aku juga sudah sempat wanti-wanti sebelumnya sama candle ini. Ini adalah candle yang cukup penting menurut saya di time frame weekly Bitcoin. Ini adalah candle di mana candle hijau itu dikalahkan sama candle bearish warna merah. Which is kalau polanya itu biasanya disebut dengan bearish engulfing. Ini biasanya memang pola penurunan yang bisa terjadi pada market. Ditambah lagi di time frame weekly kita sekarang udah confirm bikin dead cross. Udah mulai muncul histobar warna merah ya ada pergerakan dari chart Bitcoin. Ini seperti mengindikasikan sinyal bearish. Dan juga dalam beberapa waktu kita menggunakan indikator Loken untuk melihat smart money teman-teman. Dan so far kosong, smart money-nya rata-rata kosong. Mengindikasikan bahwa market maker itu nggak terlalu aktif dengan kondisi market saat ini. Jadi kalau view saya untuk jangka waktu sekarang, karena kita udah dapat konfirmasi dari MACD, sepertinya bakalan masih dalam tahap koreksi buat Bitcoin. Ada mungkin beberapa target yang kita bisa capai, teman-teman, sebagai batas dari koreksinya. Kalau aku pribadi sih expect Bitcoin akan bertahan sustain kira-kira di kisaran harga 25.000. Atau yang paling jelek dia bisa turun sampai 24.900. Itu semacam apa ya ekspektasi koreksi yang sangat bagus lah bisa dibilang. Tapi melihat pergerakan yang cukup mengerikan sekarang ya, dan juga ada berita-berita yang seperti ini, sepertinya masalah dari regulator ini nggak bakalan gampang buat selesai, atau nggak akan selesai dalam jangka waktu pendek. Kita ambil contoh seperti kasusnya Coinbase sama sama XRP atau Ripple, teman-teman. Itu kan sampai 2-3 tahun nggak selesai-selesai. Apalagi ini ada tuduhan soal yang namanya altcoin yang dianggap sebagai sekuritas oleh SEC. Rasanya dengan banyaknya koin yang dianggap sebagai sekuritas, itu nyelesainnya juga nggak bakalan cepat. Jadi menurut saya kasus ini akan terus berlangsung dan berlarut-larut. Ini mungkin bisa menjadi sinyal negatif untuk bulan Juni ini, teman-teman, buat market. Ya, semoga Bitcoin nggak turun jauh ya, teman-teman, dari area 24.900-nya. Mungkin kalau dia turun, ada beberapa skenario yang bisa teman-teman perhatikan. Salah satunya tadi di kisaran harga 24.000. 24.900. Let's say kalau memang gagal mempertahankan support tersebut, ya mungkin skenario kedua Bitcoin bisa turun balik ke 22.100 something, atau kalau lebih buruk lagi bisa jadi turun sampai ke 19 ribuan. Itu beberapa step atau level yang mungkin cukup menarik. Dan juga satu lagi teman-teman, kita ada data soal FOMC meeting. Nah, meskipun sekarang kesannya berita soal kalender ekonomi ini seperti tertutupi sama yang namanya FUD daripada SEC, tapi menurut saya ini masih tetap penting untuk kita jadikan pertimbangan juga. Jadi minggu depan itu mulai dari tanggal berapa? Ini ya, dari hari Selasa itu akan ada data CPI. Terus hari Rabu kita akan ada data PPI. Hari Kamis ada keputusan daripada suku bunga The Fed. Jadi menurut saya ini pasti bakalan cukup penting, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di minggu depan ya. Hari ini kan video ini dibuat tanggal 10. Jadi tanggal 13, 14, 15 itu adalah event-event penting. Mungkin akan berdampak sama pergerakan dari market. Ekspektasi saya pribadi untuk jangka pendek, semoga Bitcoin masih bisa dibawa rally naik dulu. Karena saya tahu teman-teman masih banyak yang ada sangkut, teman-teman. Ekspektasi saya gitu, inflasi bisa diredam, pergerakan Bitcoin bisa naik kalau The Fed melakukan pause. Jadi itu harapannya. Tapi balik lagi ya, karena di time frame weekly kita udah bikin dead cross, saya rasa kenaikan yang terjadi ketika news daripada suku bunga itu nggak akan berlangsung lama. Kemungkinan setelah ada pullback naik, nggak berlangsung lama pergerakan Bitcoin kembali terkoreksi. Jadi itu kurang lebih yang saya perhatikan buat sekarang ini. Jadi kalau view saya dari posisi sekarang di time frame weekly, Bitcoin masih dalam kondisi bearish ataupun koreksi. Terus di time frame daily pun juga kurang lebih sama. Teman-teman bisa perhatikan
kalau teman-teman ngikutin analisa kita setiap waktu, kita selalu bahas dan bicara soal smart money. Smart money, smart money, smart money. Kenapa itu penting? Karena ketika smart money-nya turun, indikasi bearish itu akan menjadi lebih kuat. Dan sekarang, sejak Maret 2002, tanggal 21 Maret sampai sekarang, smart money-nya terus mengalami penurunan. Dan efeknya apa? Pergerakan dari market juga turun. Which is sekarang di perdagangan 2 hari terakhir, smart money-nya benar-benar kosong. Disertai dengan posisi MACD yang udah menunjukkan histobar merah. Jadi sinyal bearish-nya cukup kuat untuk sekarang ini. Gitu teman-teman. Jadi itu view saya sih buat kondisi dari market. Kalau teman-teman ada yang pegang altcoin, apakah teman-teman mau serok atau gimana, yaitu balik lagi ke teman-teman ya. Cuma kalau saya melihatnya kasus SEC ini belum bakalan selesai. Seperti kata pepatah, saya tetap percaya bahwa jangan menangkap pisau yang jatuh. Jadi benar market memang koreksi. Kalau teman-teman mau ambil barang ya itu balik lagi sama teman-teman. Tapi kalau menurut saya dengan posisi sekarang, sepertinya masih ada poin-poin yang kita harus perhatikan. Rasa-rasanya sih ini masih belum selesai, kemungkinan masih ada fad lanjutan lagi. Jadi semoga saya salah. Tapi kalaupun itu terjadi, menurut saya Bitcoin ataupun altcoin masih berpotensi untuk mengalami penurunan lanjutan. Gitu kurang lebih teman-teman. Ya itu sih beberapa outlook mungkin yang bisa teman-teman jadikan pertimbangan untuk saat ini. So far dari market gitu sih. Semoga nanti ada good news baru ya teman-teman. Cuman tadi aku juga sempat post soal post ya teman-teman, posting soal kemungkinan-kemungkinan terbaiknya. Nah kita kan tahu nih kondisi Amerika Serikat lagi galak banget regulatornya sama kripto. Karena menjelang pemilu juga sih sebenarnya. Nah, itu sebenarnya ada narasi-narasi di luaran sana teman-teman. Seperti tweet yang dilakukan oleh Sisi tadi ya. Itu dia nge-tweet bahwa pasar Eropa ternyata menarik. Karena setelah dilihat mereka kan mau bikin yang namanya MiCA. MiCA ini semacam regulasi gitu ya yang akan disahkan pada tanggal 30 Juni 2024 tahun depan, teman-teman. Jadi dari Eropa sendiri ini sudah terbuka nih sama yang namanya kripto. Mereka bikin regulasinya jelas, clear. Ya, begitu juga dengan Hong Kong yang kemarin sudah mengesahkan yang namanya peraturan perundang-undangan soal kripto. Hong Kong juga udah terbuka. Jadi bisa dilihat dengan posisi sekarang, posisi Amerika yang masih seperti gagap menanggapi perkembangan dari kripto, mereka nggak mau terbuka, menuduh ini itu sekuritas, bikin FUD di market, kemungkinan akan ada perpindahan bisnis. Sisi sendiri udah melirik pasar Eropa. Begitu juga kalau kita cek dari data Glassnode ya. Dari data Glassnode ternyata dominasi pasar Amerika udah turun sekitar 11%. Kemudian yang masuk itu ke perdagangan Asia dan juga Eropa. Jadi ini sebuah indikasi bahwa pusat kripto bakalan berubah dari Amerika mungkin ke timur. Entah itu Asia kah atau ke Dubai mungkin atau ke Eropa juga. Jadi gitu, semoga yang terbaik aja buat kripto. Untuk sekarang, sabar-sabar dulu aja dan semoga update dari video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman punya pertanyaan lain, bisa tulis langsung di kolom komentar. Jangan lupa ya untuk join dan juga subscribe komunitas kita di Telegram. Teman-teman boleh cek linknya di kolom deskripsi. Akhir kata saya Andri, makasih.